Hai, jumpa lagi di dalam channel Cikgu Fadli Official. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan melanjutkan materi tentang penanganan pemesanan tiket penerbangan domestik. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba kasus-kasus terapan yang lebih realistis. Karena pada video sebelumnya, kita hanya mencoba untuk melakukan penanganan pemesanan tiket penerbangan domestik untuk satu penumpang saja. Bagaimana apabila kali ini kita menangani pemesanan tiket penerbangan domestik untuk penumpang yang lebih dari satu orang dan lebih variatif. Misalnya tidak hanya penumpang dewasa, namun juga ada penumpang anak-anak dan ada juga penumpang dengan kategori infant atau bayi. Baik, sambil mengingat kembali langkah-langkah yang sudah ada pada video sebelumnya, kita matangkan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, untuk bisa menggunakan sistem transaksi MMBC, kita memerlukan user ID dan password. Kita masukkan user ID dan passwordnya. Masih sama, kita menggunakan sistem sampel yang kemarin sudah saya siapkan untuk pembelajaran kita. Kita login. Ya, kita sudah masuk ke halaman transaksi, halaman utama ya maksud saya. Nah, kita akan menggunakan fitur pemesanan tidak melalui fitur sederhana yang ada di halaman utama. Namun kita akan menggunakan fitur yang lebih lengkap di mana kita akan bisa membaca ketersediaan kelas penerbangan. Ini ya, kita klik di sini menu, kemudian kita turun ke produk dan jasa, kita klik, satu kali saja kliknya ya, kemudian pilih pesawat, klik lagi. Nah di sini kita pada kesempatan yang sebelumnya, kita itu menggunakan fitur cari tiket cepat yang ada di halaman utama. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan fitur booking tiket. Apa bedanya? Kita lihat sekarang. Nah, halaman pemesanan atau booking tiketnya sudah muncul. Di sini kita bisa melihat daftar nama maskapai yang tersedia di sistem MMBC. Kita buat kasus pada kesempatan kali ini, karena pada video sebelumnya itu tiket penerbangan yang dipesan itu untuk satu penumpang dan satu rute. Kita coba yang penerbangannya mengalami transit dan juga untuk penerbangan pergi dan pulang sekaligus. Nanti untuk skill-skill kasus-kasus lainnya, kemampuan para pembelajar sekalian bisa menyesuaikan. Katakanlah rute yang dipesan oleh seorang calon penumpang adalah dari Ketapang. Apa kode untuk kota Ketapang? KTG. Bukan KTP ya, KTG yang terdaftar di International Air Transport Association atau IATA itu Ketapang, Kalimantan Barat, terdaftar dengan kode atau 3-letter code KTG, Kilo Tango Golf. Kita klik. Kemudian bandara tujuannya, kota tujuannya, katakanlah Jakarta. Apa? Jakarta kemarin? Cengkareng saja ya, CGK.
Nah, di sini ingat, kita coba kasus pada kesempatan ini adalah penerbangan pergi dan pulang. Maka tombol tanda centang di return ini kita aktifkan. Kemudian pemilihan pembayaran tetap mata uang rupiah. Nah, di sini kita coba kita lihat. Bedanya adalah ketika tidak kita aktifkan centang return ini, maka tanggal pulang ini terkunci. Tapi kalau ini kita centang aktifkan, maka tanggal pulangnya aktif. Bisa dipilih tanggal pulangnya. Baik, kita pilih tanggal perginya dulu. Bulan Februari tanggal 15. Pulangnya tanggal 18. Dewasanya 2 orang, anak-anak 1, bayinya 1. Ingat, untuk anak-anak dan bayi kategorinya sudah ada di sini nih. Anak-anak itu usianya dari 2 tahun sampai 12 tahun. Maka dia masuk ke kategori penumpang anak-anak. Namun jika bayi itu rentang usianya di bawah 2 tahun. Kemudian dewasa atau adult itu rentang usianya di atas 12 tahun. Ini untuk kategori usia penumpang penerbangan domestik yang berlaku di Indonesia. Kota asal sudah? Kota asal sudah, kota tujuan sudah, tanggal pergi sudah, tanggal pulang sudah. Dewasa 2 orang, anak-anak 1 orang, bayi 1 orang. Mari kita klik Lion Air. Nah, di sini kemampuan seorang staf bagian reservasi penerbangan harus jeli dan paham betul tentang ketersediaan penerbangan yang ada di kotanya masing-masing, agar lebih cepat dalam melakukan proses pelayanan. Nah, karena di rute penerbangan di Ketapang ini hanya ada Lion Group, yaitu Wings Air untuk ke Pontianak. Kemudian dari Pontianak bisa naik Lion atau Batik. Nah, di sini kita sudah klik Lion Group. Kita sedang mencoba menghubungkan sistem MMBC ke sistemnya Lion Group. Kita coba ya. Kita tunggu sebentar. 2 bentar, 3 bentar. Oh, bercanda. Nah, sudah muncul. Di sini ada banyak pilihan. Nah, ketika pilihan-pilihan ini muncul, kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang staf bagian reservasi tiket penerbangan yang harus dikuasai adalah kemampuan memberikan penawaran. Penawaran nih. Dan melakukan konfirmasi. Misalnya begini. Ada nih kan banyak nih. Kita tawarkan ke pihak pemesan untuk pilihan waktunya saja ini. Sudah ada pilihan. Misalnya pemesannya bapak-bapak. Baik Bapak, kita sudah dapatkan beberapa pilihan jam terbang, pilihan maskapai juga, kemudian kelas penerbangan yang nanti menentukan harga yang cukup variatif. Di sini untuk yang paling murah, nah ya, staf bagian reservasi harus jeli membaca kolom. Di sini ada kolom promo, kelas ekonomi, kemudian kelas bisnis. Di sini kelas bisnis tidak ada, kosong. Kemudian di kelas promo, di sini kosong. Apa bedanya angka 0 dengan tidak ada angka sama sekali? Tidak ada angka sama sekali berarti penerbangan dimaksud memang sama sekali tidak menyediakan layanan bisnis. Namun untuk promo ada angkanya tapi 0. Sama-sama kosong nih. Ya, tapi yang ada angkanya ini kemungkinan besar maskapai
penerbangan itu menyediakan kelas promo untuk rute yang dimaksud. Tapi kemungkinan sedang kosong, gitu maksudnya. Nah, kita lanjut. Iya, jangan lupa minum. Sediakan air putih biar tidak dehidrasi. Sambil belajar, kesehatan tetap dijaga. Kita lanjut ya. Sampaikan kepada pemesan bahwa ada pilihan jam terbang jam 7.00 itu dari Ketapang ke Pontianak, kemudian dari Pontianak ke Jakarta menggunakan Super Airjet. Di sini harus jeli memperhatikannya. Jadi walaupun dia line group, dia kemungkinan tidak satu tidak satu sub maskapai yang sama. Nah, staf reservasi harus jeli dan mampu menjelaskan ini kepada pihak pemesan. Karena bisa jadi ada pihak pemesan yang dia maunya harus sama Wings gitu atau Wings Lion gitu. Dia belum familiar dengan Super Airjet, bisa jadi. Namun di sini kewajiban kita adalah menyampaikan pilihan-pilihan itu agar lebih dinamis. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pilihan kelas Y Ketapang Pontianak. Sepertinya untuk Ketapang Pontianak semua yang tersedia hanya satu subkelas, yaitu kelas Y. Kelas yang lain nggak ada. Nah, kita pilih 9. Kok belum muncul harganya, Cikgu? Ya, karena kita ini memilih penerbangan yang melalui transit connecting flight. Maka kita pilih penerbangan keduanya, baru nanti akan muncul harga. Nah, perhatikan di sini. Semakin ke kiri, semakin ke sebelah sini, maka dia semakin murah. Makanya kolom promo ini dimulai dari huruf U ini, subkelas U, uniform, itu ada di kiri. Semakin ke kanan, harganya akan semakin tinggi. Nah, di sini harga atau tarif penerbangan paling murah untuk Pontianak Jakarta jam 9.40 Super Airjet itu ada di subkelas M. Kita klik ya M. Ini paling murah nih. Sambil menunggu harganya muncul, boleh minum dulu. Santai saja belajarnya. Yang penting kesehatan tetap terjaga, kecerdasan semakin maksimal. Nah, harganya sudah muncul. Cigu, kenapa harganya muncul satu baris saja? Karena ini sudah kombinasi tarif penerbangan untuk 2 kali, yaitu dari Ketapang ke Pontianak, kemudian dari Pontianak ke Jakarta. Ini penerbangan berangkat yang tanggal 15, belum penerbangan pulangnya. Jadi perginya harganya segini totalnya nih, Rp5.626.660. Super Airjet lanjut dari Wings. Kita cek lagi yang lain. Nah, ini yang paling awal nih. Yang jam 7 dari Ketapang ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakartanya jam 9.40. Sedangkan yang lain bisa jadi penerbangan dari Ketapangnya sama, tapi penerbangan dari Pontianak ke Jakartanya, Cengkarengnya beda, bisa lebih lama. Ini jam 10.15, ini jam 11.15. Gitu ya. Nah, kita nggak perlu coba satu-satu semua ini. Jadi kalau sudah paham satu step, maka insya Allah aman. Ini Rp5.626.660 adalah nilai total yang harus dibayarkan oleh penumpang apabila dia jadi mengambil penerbangan ini untuk jumlah penumpang yang tadi sudah dipilih. 2 orang dewasa, 1 orang anak-anak, 1 orang bayi. Jadi sudah komplit untuk 4 orang. 4 orang totalnya Rp5.626.660. Di situ itu berdasarkan harga di sistem. Nanti untuk pembayaran bisa digenapkan, dibulatkan ya. Itu tergantung masing-masing manajerial. Kemudian
Ini untuk yang berangkat kita pilih. Jangan lupa dicentang kotaknya. Centang. Oke. Artinya yang terakhir kita buka subkelasnya, harganya muncul, itu yang terakhir. Misalnya saya buka semua nih, tapi yang terakhir ternyata yang ini. Ya ini yang bisa. Kalau saya klik centang, maka yang terkunci adalah yang terakhir dibuka harganya. Itu. Kemudian kita pilih penerbangan pulang. Nah, di sini dari Jakarta ke Pontianak ada kelas promo nih. Ada 5, jam 6 pagi berangkatnya. Coba kita ambil. Kemudian dari Pontianak ke Ketapang itu jam 8 pagi. Awal juga ya. Nah, nggak ada harga promo, yang adanya kelas Y semua. Ya udah kita klik. Kita cek berapa tarifnya. Untuk 4 orang, 2 dewasa, 1 anak-anak, 1 bayi. Sambil menunggu, pegangan otot dulu ya. Jadi sebenarnya belajar itu dibuat santai. Yang penting materinya connect, relevan, dan dinamis. Nggak perlu catat-catat lagi habis-habis buku. Tapi ternyata di sininya kosong. Kan percuma. Kita harus lebih aktif menggunakan daya pikir agar semakin tajam kemampuan otak kita. Baik, harganya sudah muncul Rp5.341.940. Tadi berapa? 5.626. Yang ini 5.341. Sekitar beda 300 ribuan ya. Ya sekitar gitulah, 200 sampai 300 ribuan. Ini karena dapat kelas promo. Katakanlah kita pilih yang ini. Kita sudah konfirmasi ke pemesannya. Pemesan bilang ya mau yang itu saja, nggak apa-apa pagi. Biar awal nyampe ke Tapang. Oke, kita klik centang. Maka halaman reservation form, pengisian data penumpang ada di sini akan terbuka. Nih, ya. Di sini nih terbuka nih. Kita sebelum mengisi data penumpang, kita konfirmasi dulu ke pemesan tadi. Bapak, untuk pemesanannya, penerbangan yang Bapak pilih tadi, itu untuk tanggal 15 berangkat dari Ketapang ke Pontianak itu naik Wings Air, Pak. Jam 7 pagi. Diperkirakan tiba di Pontianak jam 7.50. Nah, lanjut lagi, Pak, dari Pontianak ke Jakarta, ke Cengkarengnya naik Super Airjet. Itu jam 9.40 pagi. Diperkirakan ya total penerbangannya sekitar 4 jam 10 menit. Untuk dari Ketapang ke Pontianak tidak ada bagasi gratis, namun dari Pontianak ke Cengkareng ada bagasi gratis 20 kilo. Jadi seandainya Bapak membawa barang bawaan misalnya 10 kilo atau 12 kilo dari Ketapang, Bapak cukup masukkan ke loket check-in, nanti mereka ngurusi bagasinya langsung dihitung untuk penerbangan lanjutan. Jadi ngambil bagasinya enggak di Pontianak, ngambilnya di Cengkareng. Saya Pak ya, paham ya? Baik, harganya Pak Rp5.626.660 untuk berangkat. Nah ini udah mulai hitung-hitung ya. Oh, penumpangnya udah mulai hitung-hitung nih, lumayan juga. Ternyata sampai hampir 12 juta. Kemudian untuk pulangnya itu Lion Air lanjut ke Wings, tidak naik Super Airjet lagi. Nah, berangkat dari Cengkareng ke Pontianak itu jam 6 pagi tanggal 18 sesuai permintaan ya, Pak. Kemudian lanjut dari Pontianak ke Ketapang jam 8:10 di tanggal yang sama. Diperkirakan penerbangannya 2 jam 55 menit. Lebih cepat ya? Ya, karena yang tadi itu sebenarnya bukan penerbangannya saja yang dihitung, tapi termasuklah transitnya. Makanya dari jam 7.50 diperkirakan tiba di Pontianak, ternyata dari Pontianak ke Cengkarengnya itu jam 9.40 gitu.
Nggak bingung kan? Sudah dijelaskan ya. Nanti silakan diulang-ulang. Penjelasan saya di video ini silakan diulang-ulang agar semakin paham. Jadi sebenarnya video tutorial itu tidak bisa ditonton satu kali. Harus berkali-kali sampai benar-benar paham dan mahir. Disitulah video tutorial akan bisa disebut sebagai video tutorial apabila berhasil membangun keterampilan orang yang menontonnya. Kita lanjut. Sudah kita pilih, sudah kita jelaskan. Nah, kemudian di sini ada lindungan tambahan ya, asuransi tambahan. Biasanya penumpang tidak mau. Bapak mau asuransi tambahan? Kalau mau sekitar 120.000. Oh, enggak mau ya, baik Pak. Nah, kita masuk ke halaman pengisian data penumpang. Karena sudah ada 4 orang tadi, perhatikan di sini baik-baik. Saya akan jelaskan secara sederhana saja, namun semoga gampang dipahami. Tadi itu dewasanya 2 orang. Katakanlah kasusnya di sini adalah suami dan istrinya. Maka yang pertama adultnya adalah MR, si suami, laki-laki dewasa. Kemudian adult yang kedua adalah istrinya. Maka kita ganti nih. Kita ganti menjadi MRS. Ketik di sini nih. Misalnya Syahranuddin Fadli. Kemudian di sini Harum si. Nah, Mr. Mrs. ini jangan sampai tidak diperhatikan. Kalau sampai tadi ini tidak diubah ke MRS, justru MR, nanti ketika check-in, pengecekan di KTP, pengecekan di physical penumpangnya, ternyata penumpangnya perempuan, tapi data di pemesanannya laki-laki, maka akan bisa menyebabkan masalah. Siapa yang salah? Yang salah adalah staf bagian pemesanannya, bagian reservasi. Maka harus jeli. Kita tidak bisa tergopoh-gopoh melayani pelanggan. Kita harus tenang sehingga data-data dari hasil kerja kita terisi dengan sempurna. Kemudian di sini perhatikan baik-baik, karena dia kategori child, maka dia bukan Mister walaupun dia laki-laki, ya. Maaf. Kalau terdiri dari 3 kata, maka begini penulisannya. Ini laki-laki, MSTR ini anak laki-laki. Kalau MISS itu anak perempuan. Jangan sampai salah pilih, karena dia anak laki-laki pilih MSTR di sini. Nah, katakanlah di sini infantnya adalah perempuan, berarti pilih Mrs. Nah, di sini kita ketik namanya. Misal. Oke, misal ya. Ini tidak perlu diisi kalau tidak punya batik miles. Identity untuk bayi tidak perlu diisi. Nah, karena ini kategori anak-anak dan bayi, maka sistem mewajibkan kita untuk mengisi data kelahiran. Isi sesuai kakak yang tertera di kakak. Karena nanti waktu check-in, karena anaknya belum punya KTP, bisa pakai kakak. Tapi kalau sekarang sudah ada kartu identitas anak KIA, silakan dipakai, ditunjukkan ke petugas bagian check-in. Itu bisa. Nah, katakanlah ini lahirnya bulan Oktober 2000. Oh, maaf. Ini ganti ya. Bulan Februari tanggal 8 2015.
Nah, ini untuk yang bayi, tadi anak-anak ya, sekarang bayi. Kita pilih lagi. Maaf. Baik, sudah kita pilih. Kita lanjutkan. Ini Mr. Sarandin Fadli, nomor handphone diisi agar nanti apabila terjadi perubahan jadwal, pihak maskapai bisa menghubungi salah satu nomor yang tersedia yang sudah didaftarkan. Misalnya nomornya itu. Kita pesan sekarang. Klik tombol booking. Sambil kita nunggu kode bookingnya keluar, silakan minum dulu. Ya, segelas air mineral kan bisa diminum sedikit-sedikit agar tidak dehidrasi. Kita menunggu. Masih mohon tunggu. Mohon tunggu sebentar. Kenapa bisa lama Pak Fadli? Cikgu, sistemnya nggak keren ya? Bukan. Ini kan kita sedang menghubungkan pesanan yang kita input ke dalam sistem web milik MMBC ke sistem yang ada di maskapai yang kita maksud tadi. Apabila kode booking sudah muncul, maka berarti reservasinya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfirmasi ulang data pesanan yang sudah di booking untuk bisa melanjutkan ke tahapan pembayaran. Jadi untuk diingat-ingat oleh pembelajar sekalian bahwa pemesan harus jelas identitasnya. Ini satu. Ini sangat penting. Ini tadi saya mengetik nama karena saya hafal. Ini namanya saya hafal. Namun jika nanti kawan-kawan sekalian menjadi petugas bagian reservasi atau sedang melaksanakan praktik penanganan reservasi, maka yang harus dilakukan oleh kawan-kawan sekalian adalah meminjam kepada pihak pemesan itu kartu identitas. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa nama yang diinput setiap hurufnya adalah benar sesuai dengan kartu identitas yang berlaku. Apabila 1, 2, atau 3 karakter atau lebih banyak karakter yang salah, akan bermasalah dengan penerbangannya. Kita nggak mau ada masalah. Kasihan penumpangnya sudah harap-harap mau berangkat ternyata bermasalah. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini kode bookingnya sudah keluar. Time limitnya ada nih. Tanggal 4 Februari jam 1.53. Nanti jam 1 dini hari nanti ini. Time limit pembayarannya. Nah, ini harus disampaikan kepada pihak pemesan sama seperti yang video sebelumnya. Kita konfirmasi, kita sampaikan. Apabila katanya mau bayar sekarang, maka yang harus dilakukan oleh kawan-kawan sebagai staf bagian reservasi adalah melakukan konfirmasi ulang. Menunya ada di sini. Klik menu, produk dan jasa, pesawat, tapi tidak di booking tiket lagi. Namun kita sekarang menuju ke ticketing queue, antrian tiket. Antrian tiket ini adalah tiket-tiket yang sudah dipesan namun belum dilakukan pembayaran. Kita cek ya.
Bentar, lagi loading. Sebenarnya pembelajaran tiketing ini sederhana, tinggal bagaimana nalar kita untuk memberikan layanan terbaik. Kemampuan-kemampuan sederhana, yaitu memberikan layanan prima, kemampuan berkomunikasi yang baik, penguasaan-penguasaan skill dasar seperti ejaan huruf, kemudian 3-letter code, kemudian maskapai yang beroperasi di daerah tempat bekerja, tempat tinggal. Seperti itu. Kemudian teknik berkomunikasi untuk memastikan data yang diinput itu benar, maka perlu kartu identitas. Nggak harus KTP, yang penting ada kartu identitas yang legal, formalnya diakui, masih berlaku maksud saya. Itu. Baik, kita masih menunggu sistem ticketing queue-nya. Jadi kalau dulu itu pemesanan tiket pesawat itu dihandle menggunakan tiket kupon, masih kayak karcis gitu, ada beberapa lembar menggunakan karbon ya. Jadi kalau ditulis di halaman depannya, nanti di belakangnya ada tulisan-tulisan juga yang muncul, itu sistem karbon. Nah, kupon sekarang udah nggak pakai kupon, sekarang sudah pakai database, semuanya dibuat gampang. Apakah nanti nggak pakai tiket? Pakai, tapi tiketnya bisa dalam bentuk elektronik, PDF dikirim ke nomor WA atau ke email penumpang yang akan berangkat, sehingga nanti akan mempermudah membawa dokumennya, cukup di HP saja. Itu. Kita masih menunggu. Lama juga ya. Nah, baik, sudah muncul. Kita perhatikan di sini ada yang warna merah. Yang warna merah ini yang tempo hari kita praktek ini. Sudah statusnya cancel. Artinya udah nggak perlu diapa-apakan lagi, nggak bisa diapa-apain. Dibuka tapi nggak bisa dilakukan pembayaran karena sudah cancel. Nah, di sini yang barusan kita pesan tadi untuk 4 orang, ini namanya sudah muncul di sini. Kemudian di sini statusnya waiting. Waiting itu menunggu pelunasan. Nah, kita konfirmasi ulang dengan mengklik tulisan select ini. Nah, yang kita konfirmasi adalah dari info penumpang sini. Dikonfirmasi ulang. Sampaikan nama penumpangnya, kemudian tanggal lahirnya, cocokkan dengan kartu identitas juga boleh. Kemudian detail penerbangannya harus benar-benar disampaikan, konfirmasi ulang ke pihak pemesan. Yang berangkat itu menggunakan Wings Air dilanjut dengan Super Airjet. Berangkatnya dari Ketapang ke Cengkareng ya. Kemudian Ketapang Pontianaknya jam 7, Pontianak Cengkarengnya jam 9.40. Durasi perjalanannya sekitar 4 jam 10 menit, termasuklah di dalamnya adalah waktu transit. Kemudian subkelasnya kelas Y dan kelas M. Kemudian untuk pulang Lion Air lanjut Wings Air. Kode penerbangannya bisa disampaikan juga, bisa juga tidak, ada apa-apa. Yang penting detail rute, detail waktu dan tanggal berangkat, detail harganya, kemudian nama penumpang itu harus jelas. Direkonfirm atau konfirmasi ulang. Nah, di sini total biayanya, total tarif yang harus dibayar oleh penumpang ini 11.368.000. Itu. Kita lanjut. Kalau sudah benar katanya pilihan penerbangannya, oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu info bandara ya. Ini kan udah info penumpang, udah info penerbangan, udah info bandara. Sampaikan bahwa Ketapang berangkatnya lewat Bandara Rahadi Usman Terminal 1 domestik. Kemudian dari Pontianak itu menggunakan dari Bandara Supadio. Kemudian lanjut ke Soekarno Hatta CGK.
Itu yang pergi dan itu yang pulang. Ini bisa dicek di sini. Di sini ada tulisannya nih, terminal 1 domestik, terminal 1 domestik, kemudian terminal 2E domestik, kan beda-beda nih. Gitu. Jadi disampaikan. Biasanya kelupaan sih, karena dianggap bukan data pemesanan. Jadi kelupaan atau dilewatkan secara sengaja sehingga mempersingkat waktu layanan. Ya terserah gitu. Yang penting nanti kalau pihak pemesan meminta informasi ya bisa diberitahukan gitu. Nah, info pemesan tadi atas nama siapa yang memesan. Jadi kawan-kawan harus pahami bahwa reservasi itu tidak harus orang yang melakukan reservasi yang harus berangkat. Sama seperti kamar hotel. Bisa jadi saya memesankan kamar hotel, bookingnya atas nama saya, ya atas nama saya pemesannya, tapi saya pesankan yang menginapnya adalah untuk istri saya, gitu. Bisa seperti itu, bisa untuk orang lain. Maka info pemesan. Nah, tapi kalau enaknya di sini kita minta nomor salah satu penumpangnya. Sehingga untuk informasi-informasi dari maskapai bisa diteruskan langsung ke nomor yang bersangkutan. Ini ya. Nah, kalau sudah benar semua datanya, maka kita klik bayar atau issued now. Issued now di sini nanti akan memotong saldo yang kita punya. Karena kita saldonya cuma 29.000 sekian, maka kemungkinan besar tidak bisa melakukan issued. Udah sampai di situ aja. Kalau sudah di issued udah selesai. Selesainya di mana? Nanti kita klik menu, kita klik produk dan jasa, kita klik di sini. Maaf kelewatan ya. Pesawat, kemudian manage tiket. Nah, kita klik manage tiket. Nah, di sini yang manage tiket ini muncul semua tiket-tiket yang sudah pernah diterbitkan, di-issued. Nah, kebetulan kawan-kawan di sini memang dipakai untuk teaching factory-nya kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Jadi sistem saldonya sistem transfer. Ketika ada transaksi baru diisi. Atau bisa jadi pihak pemesan yang langsung mentransfer ke rekening Asalam grup ini. Sehingga nanti tinggal diproses oleh petugas bagian reservasi. Nah, dia yang paling baru dipesan ada di atas kalau sudah dibayar. Namun di sini tidak muncul karena kita belum bayar. Udah sampai di situ. Sampai di situ semoga kawan-kawan pembelajar sekalian bisa cukup paham dan familiar dan bisa mengikuti tutorial ini secara maksimal sehingga keterampilan kawan-kawan dalam melakukan penanganan reservasi penerbangan domestik sudah tidak canggung lagi. Artinya apa? Basicnya adalah kemampuan kita berkomunikasi. Kedua, kemampuan kita menguasai sistem yang kita gunakan. Ketiga, prosedur-prosedur layanan jasa penerbangan itu kita sudah cukup familiar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selesai materi tiketing domestik kita. Saya rasa pengulangannya, kasus-kasusnya ya di sekolah juga seperti itu. Paling diubah-ubah saja nama penumpangnya, rutenya, jam terbangnya, kemudian pilihan maskapainya mungkin gitu. Kasus harga sih bisa dilihat di sistem lah ya. Tapi yang berubah kalau pakai sistem seperti ini ya nama penumpang, jumlah penumpang, kategori penumpang tadi itu, rutenya itu yang umum-umum diubah-ubah. Untuk apa diubah-ubah? Untuk memfamiliarkan kawan-kawan pembelajar sekalian sehingga menjadi lebih mantap, semakin paham untuk punya pengalaman praktik yang variatif. Itu. Semoga bermanfaat video kali ini. Tetap subscribe, like, dan bantu share video-video yang ada di channel sederhana milik saya ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan atau merasakan manfaatnya.
Memang sederhana channelnya, tapi mungkin saja di luar sana banyak orang yang memerlukan materi di dalamnya. Konten-konten yang kita sediakan memang disengaja lebih spesifik agar benar-benar tepat sasaran. Untuk kritik dan saran silakan komentar saja di setiap videonya, tidak ada masalah. Sampaikan kritik-kritik dan saran-saran yang membangun agar channel ini tetap menjadi channel yang profesional. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Semoga lain kesempatan saya bisa memberikan materi-materi yang lebih mantap lagi, dengan teknik-teknik penyampaian lebih mantap lagi, dan tentu saja akan lebih aplikatif. Sekali lagi terima kasih banyak. Dukung terus channel ini untuk terus bisa berkembang. Kita untuk menjadi orang baik ya cukup berbagi manfaat untuk orang lain. Salam pembelajar, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.